Oke Bapak Ibu Saudara, bilang kiri kanannya saya siap dengar firman Tuhan. Ya baik, saya kasih tema hari ini tentang kemenangan ya. Kemenangan, oke coba bilang kiri kanannya, kemenangan. Kemenangan. Saya percaya tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang bermimpi pengen kalah hidupnya. Selalu pengen menang, selalu pengen maju, selalu pengen upgrade, selalu pengen lebih baik ya. Nggak ada yang pengen lebih buruk. Nah tapi kita akan pelajari sama-sama kira-kira kemenangan versi siapa nih? Versi manusia atau versi Tuhan? Karena versi Tuhan dan versi manusia beda. Percaya nanti saya akan buka sama-sama buat kita versi manusia dan versi Tuhan tuh beda banget. Dan saya berdoa hari ini supaya setiap firman yang sudah disampaikan buat kita semua di tempat ini menginspirasi saudara. Memicu atau memacu saudara untuk yes saya harus bisa menang versi Tuhan ya bukan versi manusia. Oke? Yes saya sudah siapkan PowerPoint-nya buat Bapak Ibu Saudara. Inilah judulnya ya, kemenangan. His version or my version. Oke, next. Firman Tuhan berkata di Ulangan pasal yang ke-20 ayat 2 sampai 4 berkata demikian. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat. Dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Ya, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Saya sudah bedakan dengan warna yang berbeda supaya saudara bisa menangkap poin-poinnya. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, janganlah gemetar. Lemah, takut, gentar, gemetar. Lemah, takut, gentar, gemetar. Lemah, takut, gentar, gemetar. Karena mereka. Jangan takut, jangan lemah, jangan gentar, jangan gemetar. Kenapa? Karena di sini dikatakan sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang. Tadi worship leader udah ajak kita nyanyi penyertaanmu sempurna. Katakan penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud, nah ini ada maksudnya kenapa kita harus berperang. Dengan maksud memberi kemenangan kepadamu yang percaya katakan amin. Satu kata yang saya paling tidak suka dalam hidup adalah pertempuran. Saya tidak suka, tempur tidak suka, perang saya tidak suka. Kata itu dijauhkan kiranya dari hidup hambamu. Tapi ternyata tidak bisa. Dalam hidup itu mau gak mau harus ada pertempuran, harus ada peperangan. Anehnya saya tidak suka pertempuran, saya gak suka peperangan. Tapi kalau nonton film senang yang tempur, senang yang perang. Itu aneh. Padahal saya tidak suka. Di keluarga bertengkar, konflik, ribut, bertempur, berperang. Tidak suka. Di gereja pendapatnya beda, strateginya beda, caranya beda. Mau lebih banyak lagi, mau jangkau jiwa iya. Tapi strategi beda, seringkali ribut, seringkali bertengkar, seringkali berdebat, seringkali berbeda pendapat. Dan itu memanas, gak suka saya. Saya orangnya pencinta damai Bapak Ibu Saudara. Senang yang damai-damai aja udah, hidup udah repot, gak bisa bikin tambah repot. Ya bertengkar ini, waduh situ gak suka. Tapi aneh, kalau nonton film senang yang bertengkar. Film terakhir yang tentang pertempuran, tentang peperangan yang saya tonton kemarin itu Kapten Amerika. Nah itu Kapten Amerika. Sekarang Kapten Amerikanya kulit hitam Bapak Ibu Saudara ya. Untuk menunjukkan bahwa superhero itu gak selalu kulit putih. Ya kulit hitam juga bisa jadi superhero. Nah gitu. Tapi sebelumnya lagi Persecutor. Itu Donnie Yen. Waduh itu keren banget sih itu. Cuma udah gak ada film sekarang. Itu layak tonton itu. Wih keren. Bertempur itu nonton itu saya nggak tidur. Biasanya kalau ke bioskop minimal sekitar 5-10 menit itu kalau terlalu banyak ngomong saya bobo. Nah kemarin nonton Kapten Amerika saya bobo. Terlalu banyak ngomong di depannya. Ya, tapi dengar baik-baik. Nonton film Persecutor itu tentang pertarungan antara Donnie Yen. Waduh itu seru banget ya. Aneh saya tuh. Gak suka pertempuran, gak suka peperangan. Tapi kalau nonton film gak ada perang, gak ada tempur, gak seru. Jadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara
pertempuran peperangan itu tidak terhindarkan. Ya, seringkali Tuhan bawa kita untuk bertempur kok, untuk berperang. Berperang melawan siapa? Enggak selalu manusia. Seringkali kita nih bertempur dengan diri kita sendiri. Kita bertempur, berperang dengan apa? Dengan situasi, kondisi. Tahun ini dimulai dengan pajak 12%. Itu sudah pertempuran sendiri. Ibu-ibu kelihatan dari wajahnya. Karena sekarang banyak yang harga-harga itu naik. Ya, betul enggak? Ibu-ibu, wanita, enggak ya? Banyak yang naik. Cabai naik. Telur naik. Ya, bensin naik. Ibu-ibu udah menjerit. Bilang sama suaminya, Mas, ini harga-harga naik. Gimana, tolong disolusikan. Suaminya bilang begini, tenang. Saya janji sama kamu. Sekalipun harga-harga naik. Saya pastikan dan saya janji di hadapanmu dan di hadapan Tuhan. Uang belanja tidak akan naik. Waduh, ini repot, kabar buruk ini namanya. Itu aja udah perang tersendiri. Ya, jadi perang nih gak selalu sama musuh yang bersifat manusia, tubuh, jiwa. Enggak, firman Tuhan katakan apa? Dia bilang bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi melawan penguasa, penghulu, pemerintah, roh-roh jahat di udara. Ya, gak selalu manusia. Kadang-kala situasi kondisi itu jadi peperangan tersendiri. Tapi dengar baik-baik firman Tuhan katakan bahwa Tuhan menyertai saudara. Tuhan menyertai anak-anaknya. Tuhan menyertai umatnya. Tuhan menyertai kita. Itu kabar baiknya. Tapi dengar baik-baik. Mana ada kemenangan tanpa pertandingan. Mana ada kemenangan tanpa pertempuran. Mana ada orang bersaksi. Bapak ibu saudara dikasih Tuhan. Aduh, akhirnya aku menang loh. Haleluya. Terus ditanya, menang lawan apa Pak? Kagak ada Pak Ibu. Jadi menang lawan siapa? Menang bagaimana caranya menang? Kalau gak ada perangnya, kalau gak ada tanding, kalau gak ada perlombaannya, kalau gak ada pertempurannya. Mau menang gimana? Jadi yang namanya pertempuran, peperangan, perlombaan, pertandingan tidak terelakkan dalam hidup kita. Tapi dengar baik-baik kabar baiknya. Tuhan menyertai umatnya, Tuhan menyertai anak-anaknya. Tuhan menyertai kita jemaatnya yang cinta akan Tuhan. Itu janji Tuhan bahwa aku menyertaimu. Bahkan kenapa kita harus menghadapi peperangan. Dengan maksud, ada maksudnya. Bukan cuma sekedar perang. Bukan cuma sekedar pertempuran. Tapi Tuhan janji memang engkau harus mengalami pertempuran dan peperangan. Di tahun 2025 ini keadaan tidak akan menjadi lebih baik. Dari dulu saya juga dengar itu. Tahun 2022, 2023, 2024, 2025 tetap aja. Jangan dipikir akan baik-baik saja. Tapi 2022 lewat, 2023 lewat, 2024 lewat, 2025 pasti lewat juga. Amin. Jadi gak usah takut dengan berita-berita seperti itu. Bertempur, tetap bertempur. Berperang, tetap berperang. Melawan sikon, situasi, kondisi. Tapi inilah yang kita pegang, janji firman Tuhan bahwa dia akan menyertai saudara. Kata menyertai dalam terjemahan yang bisa diterima dengan akal kita yang sehari-hari. Dikatakan bersama-sama dengan. Jadi kalau Tuhan menyertai saudara artinya Tuhan bersama-sama dengan saudara. Tuhan menyertai umatnya artinya Tuhan bersama-sama dengan umatnya. Artinya bersama-sama kemana aja? Ke toilet bersama-sama dengan saudara ke toilet. Malu, gak usah malu. Pergi kemana? Pergi keluar kota. Tuhan bersama-sama dengan saudara. Saudara mau pergi kemana? Ke lembah kekelaman. Tuhan bersama-sama dengan saudara. Sebab di sini dikatakan bahwa Tuhanlah yang menyertai saudara. Dan saudara memang harus berperang. Karena Tuhan punya maksud memberikan kemenangan. Katakan memberikan kemenangan. Ulang lebih keras. Memberikan kemenangan. Nah coba lihat di slide berikutnya. Yang saya sudah siapkan buat saudara. Ini bukti bahwa Tuhan memberikan kemenangan. Enggak selalu perang dalam hidup kita itu kita yang bikin dan kita yang menang. Enggak selalu. Seringkali Tuhan yang kasih kemenangan. Saudara enggak bikin apa-apa.
Bahkan saudara nggak buat apa-apa. Saudara hanya percaya aja. Dan Tuhan berikan kemenangan kepada saudara. Aneh. Tapi itulah terjadi. Nah, contohnya adalah kisah tentang Yosua. Di firman Tuhan di sini dikatakan karena iman. Maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Lihat. Karena iman. Iman itu apa? Percaya. Cuma karena percaya. Maka tembok Yeriko runtuh. Saya cek, saya cari datanya. Tembok Yeriko itu tebalnya berapa, tingginya berapa. Nah, gak banyak yang tahu kan. Nah, sekarang saya kasih info nih saudara. Saudara percaya tanya sama Mbah Google. Coba cari, pasti ada. Tembok Yeriko itu tebalnya 6 meter. Coba 6 meter. Ini kalau satu kotak ini berapa nih? Berapa kali berapa ini? 40. Coba. Kalau 6 meter ini coba. Dari sini kemana ini? Sampai mana? 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah sampai baris 2. Dari baris 2 sampai ke sini. Tebalnya tembok Yeriko. Tebal tipis. Berat Pak. Kano. Tebal. Itu tebalnya. Tingginya 14 meter. Itu tembok Yeriko. Gimana cara ngeruntuhinnya Pak? Mau pakai tomak? Mau pakai apa? Zaman dulu belum ada bom. Mau pakai panah isi api. Dilemparin ditembak. 6 meter. Mana bisa runtuh. Udah gitu Yosua. Ini untuk bagaimana caranya meruntuhkan tembok Yeriko. Sederhana. Tuhan berfirman. Tugasmu, strateginya adalah kelilingi 1 hari 1 kali. Kelilingi. Dan menurut penelitian, cek lagi di Mbah Google. Tembok Yeriko itu luasnya itu 4 hektar. Nah loh bagaimana dong? Lu kelilingin 4 hektar. 4 hektar luas apa enggak? Luas Pak. Terus tugasnya cuma ngelilingin doang. Kagak boleh keluar suara. Ini musuh. Kalau ngelihat dia naik 14 meter. Ngintip. Pengen tahu nih strateginya bagaimana nih. Dilihatin gini. Ini orang. Loh gila apa lu ya? Cuma keliling-keliling doang. Mau perang sama kita. Gak mikir. Mungkin itu bangsa Israel itu dibully. Ini strategi apa Pak? Keliling doang. Udah dibully. Gelo siapa nanti gelo. Udah dibilang gitu juga kagak boleh. Pengen ngomong nih. Mana canyawanya. Canyawanya Tuhan aing kayak mana. Pae mana. Gak boleh ngomong. Gak boleh. Cuma diam. Keliling aja keliling. Udah keliling. Sehari sekali. 6 hari 6 kali. Hari ke-7 harus putar 7 kali. Tetap gak boleh keluar suara. Bagaimana caranya? Itu namanya puasa bicara Pak. Puasa gak selalu puasa ini. Puasa bicara. Karena di mana banyak bicara di situ banyak kesalahan. Amsal bilang Pak, bukan saya yang bilang. Ya banyak bicara makin banyak kesalahan Pak. Bagaimana? Kagak boleh bicara. Tapi pada hari ke-7 setelah putar 7 kali. Maka sangkakala berbunyi saatnya bersorak-sorai. Coba bayangin seminggu teng ngomong. Coba bayangin suami jeung isi sok cobaan. Seminggu teng ngomong coba. Liar kapan? Saya terlahir untuk bicara. Kalau nggak bicara mumet saya Pak. Saya orang intim. Saya orang yang senang bicara. Hidup dari bicara Pak. Disuruh kagak boleh bicara mumet Pak. Bener. Saya pernah pergi dari Bandung ke Jakarta. Terus ada sekolah. Saya harus terbang dari Jakarta ke Singapura. Dari Bandung. Jalan. Darat. Oke. Sekitar 3-4 jam. Dulu. Bukan sekarang. Sekarang mah ada tol. Cepet Pak. Dulu harus lewat puncak Pak. Itu lewat ke sana. Atau enggak lewat Purwakarta. Situ. Kita lewat situ.
Sampai terbang, sampai nyampe Singapura, saya ngomong terus gak berhenti Pak. Karena kalau saya gak ngomong, saya gak diajak ngomong, bobo saya. Sampai teman saya bilang, gila si Oci. Dari naik mobil sampai mendarat, ngomong terus tidak ada bahan pembicaraan yang tidak seru. Seru. Saking serunya sampai bobo yang lain. Saking serunya. Saya ini terlahir untuk bicara Pak. Tapi kalau disuruh gak bicara, waduh itu perjuangan Pak. Bayangkan, gak boleh teriak, dihina, dibully. Dicaci maki, gak boleh ngomong sama sekali. Puasa bicara, gak gampang Pak. Tapi dengar baik-baik. Strategi model apa? Tembok tebal 6 meter. Runtuh cuma gara-gara satu, tidak bicara. Pada hari terakhir keliling 7 kali. Baru sorak-sorai. Runtuh, aneh kan? Bapak ibu saudara, coba lihat pasangannya. Jangan pasangan orang lain. Pasangannya aja. Ya, saya lihat pasangannya. Coba bilang gini. Coba bilang sering kali. Bagus, sering kali cara memenangkan adalah dengan diam. Nah, ya, coba dengan diam. Mana teh ngerti orang teh capek nyoto gawe teh, ngerti tuh? Diam. Diam. Gak usah. Emangnya jadi awawe teh capek. Emangnya jadi pemajikan teh capek. Sok ditukar. Kadang-kadang gak perlu Pak. Gak perlu. Makin nyaut, makin liar Pak. Turun-turun tuh temboknya. Ngetek ini mah strategi aneh. Hayang runtuh temboknya, cicing. Coba bilang kiri kanannya, cicing. Tapi kalau saya suruh gini jangan cicing. Terame. Dalam konflik, dalam pertempuran seringkali kudu cicing. Jadi kalau sampai nanti besok-besok ya lagi ada ribut-ribut terus terjawab-jawab, ingat eta dititah ku hamba Tuhan nu leutik-leutik ganteng. Kunaon maneh teh ngomong ingat hamba Tuhan. Cicing. Strategi apa ini? Tapi begitu di hari ke-7 setelah kalian sorak-sorai runtuh. Cuman percaya. Bayangkan meruntuhkan tembok bukan dengan strategi manusia. Bukan dengan cara berpikir manusia. Bukan dengan peralatan yang canggih. Bukan dengan metode ilmiah yang dapat diperhitungkan lalu lakukan sesuatu. Nah, gak masuk di akal. Dan seringkali Tuhan membawa kita untuk bertempur. Dan melawan musuh kita dengan cara yang tidak masuk di akal. Firman Tuhan katakan di saya, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Kamu ingin berlari cepat. Kamu selalu pengen melakukan sesuatu. Tapi Tuhan bilang diamlah dan ketahuilah. Karena aku yang berperang bagimu. Sedap. Itu dia. Penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Bahkan dia berperang buat kita untuk memberikan kemenangan. Yang percaya katakan amin. Itu Yosua. Dengan iman, dengan percaya. Lalu berikutnya. Simson. Di firman Tuhan dikatakan oleh tangan hambamu inilah Tuhan engkau telah memberikan kemenangan yang besar itu. Berperang, tetap berperang. Tapi Tuhan yang memberikan kemenangan. Bukan kekuatannya, bukan kehebatannya, bukan strateginya, bukan teknologinya. Bukan fasilitas yang tersedia, bukan. Tuhan yang memberikan kemenangan. Daud, waktu lawan Goliat, gimana caranya raksasa yang begitu besar kalah cuma hanya karena satu batu kecil yang dilempar tepat kena jidatnya. Gimana? Dia udah pakai baju perang tuh si Goliat. Tapi Daud cuma pakai ketapel. Kalah. Ya ampun, itu gimana caranya gak masuk di akal Pak. Tapi ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu. Dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Saul berkata bahwa itu lihat
Daud itu disertai oleh Tuhan sampai Tuhan itulah yang memberikan kemenangan sampai bisa mengalahkan dan memberi kemenangan kepada bangsa Israel. Kisah Naaman. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan. Sekali lagi, untuk apa Tuhan izinkan pertempuran, peperangan kita melawan situasi kondisi dunia ini? Karena dengan maksud untuk memberikan kemenangan. Katakan dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu yang percaya, katakan amin. Yes, Tuhan menyertai kita, Tuhan yang memberikan kemenangan. Next slide, catat baik-baik ini. Poin pertama, trust the Lord, not the world. Percaya kepada Tuhan, bukan kepada dunia ini. Dunia ini mengajarkan apa kepada saudara? Seringkali berbeda dengan cara Tuhan. Dunia berkata kalau lu ditampar, tampar balik. Kau dipukul, pukul balik. Tapi Yesus mengajarkan enggak. Kalau kamu ditampar, jangan balas kejahatan dengan kebaikan. Kalau perlu, kasih pipi kirimu. Kalau kau ditampar, kasih pipi kananmu. Dunia mengatakan yang terbesar adalah bos. Tapi Yesus berkata yang terbesar adalah yang melayani. Bingung, Pak. Kalau kita datang ke perusahaan, semua lomba-lomba bawain tasnya. Tasnya siapa? Tasnya si bos. Baru kelihatan, itu memang si bos. Orang yang besar. Tapi Tuhan bilang yang terbesar justru bukan yang dibawain tasnya si bos itu, bukan. Tapi kalau si bos yang besar itu, terus dia tolong karyawannya. Dia melayani, membawakan tas dari pegawainya. Dia yang terbesar. Beda, Pak. Dunia katakan benci musuhmu. Tapi Yesus berkata apa? Kasihi musuhmu. Caranya beda. Trust the Lord, not the world. Percaya sama Tuhan dan jangan pada dunia ini. Firman Tuhan berkata bahwa janganlah mengandalkan pemikiranmu sendiri. Firman Tuhan berkata, trust the Lord with all your heart. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Segenap hatimu. Seluruh hatimu. Percaya penuh. Jangan ragu. Percaya penuh. Enggak kasih sedikit pun keraguan. Dan jangan mengandalkan, jangan depend on. Jangan bergantung kepada pengertianmu sendiri. Karena pengertian kita terbatas, Bapak Ibu Saudara. Kita gak bisa lihat di depan sana bakal terjadi seperti apa. Kita gak pernah tahu. Hari ini sepertinya kita kalah. Tapi ternyata Tuhan memberikan kemenangan justru ketika kita mengalah. Karena mengalah belum tentu kalah. Mengalah seringkali karena kita percaya kepada Allah. Dia mampu mengalahkan. Bukan dengan kekuatan kita. Tapi dia yang berkarya dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Mengalah gak selalu kalah, Pak. Next. Mari kita jadi pemenang. Bukan cuma jadi pemenang dalam pertandingan. Tapi jadilah pemenang dalam kehidupan. Banyak orang menang tender. Banyak orang menang dalam perlombaan. Banyak orang yang menang dalam pertandingan. Tapi dia kalah dalam kehidupan. Berapa banyak di antara kita menang dalam begitu banyak. Nah, menang di sekolah, tanding menang. Cerdas cermat menang. Tanding AI menang. Tender dimenang. Tapi dalam kehidupan kalah. Nah, saya kasih contoh satu orang yang menang dalam pertandingan. Tetapi ternyata kalah di dalam kehidupan. Namanya adalah Lance Armstrong. Next slide. Siapa yang pernah dengar Lance Armstrong? Pernah ya? Kalau orang yang senang naik sepeda, tahu ini. Ini seseorang yang luar biasa, Pak. Dia menjuarai Tour de France 7 kali berturut-turut. Tahun ini menang, tahun depan menang, tahun ketiga menang, tahun keempat menang. Mungkin kita nonton juga, udahlah gak usah ditonton, nanti juga menang lagi. Sampai 7 kali menang. Dia menang itu bukan karena dia dalam kondisi yang luar biasa. Tapi dia menang karena
Justru kemenangan itu diraih ketika dia baru sembuh dari yang namanya kanker testis. Nih, Juni dari penyakit kanker testis, ya betul. Kanker testis itu di area organ vital testis. Karena kan kalau naik sepeda kan ada gesekan Pak antara paha kita kiri kanan dengan sadel ya. Sadel benar, joknya itu ya. Itu kan wah ya. Nah dia kena kanker. Begitu dia sembuh, dia meraih gelar juara 7 kali berturut-turut. Tercatat dalam sejarah sampai hari ini nggak ada Pak yang bisa mengalahkan prestasi dari Lance Armstrong. Tapi tahu kisahnya. Ternyata, next. Juni 2012, Badan Anti Doping Amerika Serikat, USADA atau United States Anti-Doping Association menyatakan bahwa Armstrong terbukti telah menggunakan obat-obatan untuk meningkatkan kinerjanya selama berkompetisi. Oh my God. 7 kali berturut-turut. Ternyata rahasianya ini dia minum obat-obatan supaya dia kuat. Supaya dia mampu berkompetisi. Supaya dia jadi pemenang. Akhirnya pada bulan Agustus mereka mengeluarkan larangan seumur hidup untuk Lance Armstrong. Untuk berkompetisi. Dan seluruh gelar juaranya ditarik. Dinyatakan tidak ada. Karena apa? Karena cara untuk meraihnya salah Pak. Kita boleh jadi orang kaya. Tapi kalau cara untuk kayanya salah. Anda bukan pemenang dalam pertandingan. Anda bukan pemenang di dalam tender. Anda bukan pemenang dalam dunia bisnis. Bukan. Anda kalah dalam kehidupan. Karena cara Anda salah. Itu sebabnya bukan seberapa kaya Anda. Tapi bagaimana cara Anda jadi kaya. Bukan seberapa besar gereja Anda. Tapi bagaimana cara gereja Anda jadi besar. Enggak peduli seberapa besar perusahaan Anda. Tapi bagaimana cara perusahaan Anda jadi besar. Karena cara-cara itu akan menunjukkan kualitas dari seseorang. Mari hari ini kita jadi pemenang bukan cuma jadi pemenang dalam pertandingan. Bukan gak boleh menang dalam pertandingan. Boleh. Tapi ingat jangan lupa kita harus juga menang dalam kehidupan. Dan tahukah saudara kalau Anda baca sejarah Lance Armstrong bercerai dengan istrinya. Kalah dalam kehidupan. Menang dalam perlombaan. Namanya viral. Namanya dikenal di seluruh dunia sebagai pebalap sepeda. Tapi karena caranya, kehidupannya. Ternyata pemenang pertandingan gak selalu pemenang kehidupan Pak. Ada orang yang mungkin hebat di stage Pak. Ada. Tapi ternyata dia kalah dalam kehidupan. Di stage, luar biasa. Punya karisma yang luar biasa. Berkhotbah luar biasa Pak. Tapi di kehidupan dia kalah. Waduh itu ngeri Pak. Tantangan dalam hidup kita Pak. Itu sebabnya poin-poin penting nih. Termasuk saya nih yang berkhotbah. Waduh poin penting. Kalimat yang paling sakti untuk para pengkhotbah lagi nih. You can share the message but you cannot be the message. Belum tentu Pak. Orang yang pintar menyampaikan pesan dia menghidupi pesannya belum tentu Pak. Karena banyak ini cuma canggih pintar ngomong aja. Bahasa kasarnya ngebacot. Ngebacot mah pintar Pak. Benar, tapi kelihatan dalam kehidupan. Makanya khotbah paling pusing, khotbah paling berat bukan di depan saudara. Khotbah paling berat di depan istri dan anak-anak. Karena dia paling tahu hidup saudara di rumah. Berat itu Pak. Mari kita harus saling mengasihi dan memberikan waktu kepada anak-anak kita. Anak-anak udah pengen muntah. Dengar pesan kita, kenapa? Nah lu mah ngomong di depan gampang suruh kasih waktu. Lu udah kasih waktu gak? Pelayanan terus kagak habis-habis. Tapi gak pernah kasih waktu buat anaknya. Ya muntahlah dia. Mungkin kalau dia ekstrim. Begitu papanya khotbah atau maminya khotbah di sini. Dia keluar. Kenapa? Gak tahan. Karena apa yang diomongin gak sesuai dengan kenyataan. Gak mudah Pak. Gak mudah. Saya gak negur hamba Tuhan yang lain. Saya negur saya sendiri. Kelihatan gak? Kelihatan gak? Nggak, kelihatan. Semoga kelihatan ya Pak. Saya harus ditantang loh. Gak bisa. Hebat beginian tapi di rumah, di dalam kehidupan saya kalah. Wah harus jaga. Harus jaga Pak. Harus jaga.
Coba bilang kiri kanannya, jadilah pemenang kehidupan. Next. Next slide. Ini dia pesan pentingnya. Don't just win the game if it only ends in shame. Game, shame. Game, shame. Shame, malu. Untuk apa menang dalam pertandingan ujungnya malu? Ngapain? Malu Pak. 7 gelar dicabut gara-gara apa? Ketahuan doping. Pakai obat-obatan. Gak fair. Pantesan lu kuat. Gak cengli. Orang gak minum obat, lu minum obat. Lu menang, lu gagah, lu dapat duit, lu dapat tepuk tangan, lu dapat medali. Tapi caranya gak beres. Malu. Jadi untuk apa win the game tapi ujungnya shame. Right? Buat apa? Ini tantangan buat kita Bapak Ibu. Next slide. Ini tantangan berikutnya. Jangan cuma pengen kaya harta tapi enggak kaya hatinya. Waduh, banyak hari-hari ini Pak. Kualitas harta seseorang belum tentu menunjukkan kualitas hatinya. Kalau saudara hari ini punya iPhone 20. Belum, cuma sampai baru 16 kok. Belum sampai 20, ntar bergerak nanti ada sampai 20 mungkin. Saudara punya iPhone terbaru, jangan sombong dulu Pak. Kualitas hidup saudara sekeren iPhone-nya enggak? Saudara boleh punya mobil Ferrari. Tapi kualitas hidup saudara enggak sekeren mobil Ferrari saudara. Karena orang enggak suka lihat saudara sok kaya. Kualitas hatinya gimana? Itu tantangan. Nah, saya punya kisah yang untuk jadi challenge buat kita. Saya pun masih jauh dari orang ini dalam hal ini, dalam satu hal ini. Coba next. Ini dia. Ada seorang yang bernama Bai Fang Li. Bai Fang Li. Saya kasih tahu nih. The story of Bai Fang Li. Bai Fang Li dia adalah seorang tukang beca. Tukang beca Pak, bukan pengusaha. Bukan konglomerat, tukang beca. Tukang beca tinggal di Tianjin, China. Tinggal di gubuk sederhana. Bukan istana, bukan rumah keren. Gubuk Pak. Tapi semasa hidupnya ia telah menyumbang kira-kira 350.000 yuan. Atau sekitar, saya hitung nih 350.000 yuan dengan kurs hari ini. Ya kira-kira sekitar 774 juta. Untuk anak-anak yatim piatu yang miskin di sebuah yayasan panti asuhan. Wow, tukang beca. Bahasa anak muda sekarang, anjay. Tukang beca men. 774 juta buat anak-anak yatim piatu. Nah kita berapa Pak? Berapa kita? Mau ada momen persembahan aja tiba-tiba mau pada ke toilet, nyari toilet. Ini coba 774 juta. Sekaya apa dia? Tapi setiap narik beca disisihin selain untuk hidup dia, disisihin. Buat anak-anak yatim piatu. Dan dia berhasil lewat sumbangannya ada 300 anak bisa melanjutkan sekolah. 300 anak. Kita hidup hari ini aja belum tentu nyekolahin satu anak Pak. Iya Pak ya? Kelihatannya banyak yang tersinggung nih. Saya juga tersinggung. Saya disinggung. Jelas, mikir saya. Ya sebentar lagi saya selesai Pak. Ya siap udah. Ya 5 menit lagi lah. Ya 5 menit lagi, siap. Hal ini dilakukannya sejak dari tahun 1987 sampai 2005. Kedermawanannya dilakukan sejak usia 74 tahun. Pada tahun 1986, nah ini awal mulanya dari tahun 86 nih. Kan dia nyumbangnya dari tahun 87. Tapi tahun 86 tuh dia melihat seorang anak usia 6 tahun terima uang setelah bantu ibu-ibu ya ke pasar bawa belanjaan. Tapi aneh anak ini kok cari makan
mengumpulkan sisa-sisa makanan dari tempat sampah. Kan kalau habis ngebantu-bantu, boleh dibantu Bu, biar aku bantuin, boleh dibawain barang-barangnya, boleh, thank you banget. Budak bager sama nih ngarana, Asep, sok, tapi pangmaukeun eta ke mobilnya. Dibawain ke mobil, cat. Tah ieu sok kerja jalannya, tah ieu sok kumpulkeun, ulah dipakai ngerokok. Siap, makasih tante, kumpulin. Ini kalau kita bahasakan dengan di daerah Sunda, gitu Pak. Terus ini si tukang beca ini ngalikeun. Nah hari mana? Ditinggal itu pan menang duit, itu lain dibelikan dahareun. Enggak, ini ada yang nggak ngerti bahasa Sunda, mohon maaf. Aduh, maaf. Ngerti? Kalau nggak ngerti nanti ada di headset ada yang bisa menerjemahkan. Canggih di orang banyak. Kalam. Tah, ini teh aneh. Terus dia tanya sama anaknya kenapa? Dia bilang katanya saya sengaja uangnya di save untuk beli apa? Beli makanan untuk 2 adiknya. Kenapa? Dan nggak tahu orang tuanya udah kemana. Aduh, luar biasa. Terketuklah hati si Bai Fangli ini. Ya Allah, ya aduh. Karunya pisan ya budak. Akhirnya dia narik beca ngumpulin. Untuk nyekolin anak-anak yatim. Nyumbang. Lalu. Belum selesai. Tapi ini gambarnya. Terpercaya. Tanya di kambah Google. Ada ini saya. Ambil dari Google ini. Nggak percaya. Kayak wajahnya tuh kayak nggak percaya gitu loh. Ada Pak. Nggak percaya. Coba. Next. Udah tinggal 2 slide lagi saya selesai. Nah, di tahun 2001 pada usianya kayak yang ke-90. Berat ya. Usia 90, di mana sudah tidak bisa menarik beca lagi, ia menyerahkan uang terakhirnya 5.000 yuan atau sekitar 11 juta uang sekarang pada yayasan tersebut dan berkata, aduh orang sekolot, itu bisa dinarik beca. Saya udah gak bisa lagi ngasih sumbangan rutin. Jadi gimana nih, ini udah sumbangan terakhir saya. Sok dah terima lah. Rek pensiun, mau narik beca deh, mau. Semua guru dan staf yayasan menangis menerima sumbangan itu. Nah ini anak-anaknya nangis. Dan pada tahun 2005, usianya 93 tahun. Bai Fangli menghembuskan nafas yang terakhir dan semua anak yang pernah dibantu mengantar kepergian pria baikat ini dengan tangis haru. Berat. Dari mana? Ini ada nih. Wikipedia sama femela.com. Saya kumpulin. Jadi satu ceritanya ini. Kalau enggak panjang sekali nanti saudara baca cerita. Udah diringkas sama saya. Coba bilang terima kasih. Nah bagus. Ya dihargai itu. Sengaja ini biar apa? Biar jadi inspirasi. Biar jadi tantangan buat kita. Buat saya ini tantangan loh Pak. Ini bukan orang percaya ini. Tapi dia bisa begini Pak. Saya cuman baru bisa potong 30% dari setiap angpau Pak. Pak ini terima kasih ya Pak, love gift-nya diterima, saya potong langsung 30%. Tek, saya sisihkan Pak. Langsung Pak saya sisihkan. Saya punya rekening khusus untuk apa? Saya sebut itu rekening benih buat saya. Karena Tuhan bilang begini. Dialah yang memberikan roti untuk dimakan dan memberikan benih kepada petani untuk ditabur. Karena nggak ada orang makan benih, nggak ada. Kernaon aing kerdahar benih. Teu ningali mana teh? Nggak ada orang makan benih mah ditabur. Benar nggak? Ini kalau nggak saya sisihkan dari awal, kagak bisa Pak, kagak bisa. Hese. Karena kita kalau nunggu sisa nggak ada sisa. Kita perlu liburan lah, kita perlu fashion lah, perlu kendaraan, semua perlu. Ujungnya pas kita mau nolong orang kagak bisa. Pak. Ibu susah, kenapa? Kagak ada. Karena saya pernah mengalami, begitu pengen nolong orang, aduh kasihan kagak bisa sekolah, aduh kasihan nih sakit kagak bisa bayar rumah sakit. Sekarang puji Tuhan ada BPJS. Ada banyak orang di sekitar kita tuh yang kesulitan. Banyak Pak. Tapi pada saat kita punya kemurahan hati ingin menolong. Pas saya tanya, Josh, kan dia manggil saya Josh. Cicilan mobil belum beres. Anak sekolah belum beres.
Cicilan rumah belum beres. Banyak kita banyak pengeluaran. Ngenas Pak, gak bisa nolong Pak. Lu nangis Pak, pengen ditolong gak bisa. Makanya dirubah langsung sama saya, udah. Angpau, kalau gaji saya kasih semua. Ini kalau angpau di luar itu tiba-tiba ada orang kasih, potong saya langsung 30%. Ada di rekening Mbak. Buat apa? Itu, gereja perlu ini saya tolong. Apalagi, ada misi, saya tolong. Saya tabur. Ada anak gak bisa sekolah, saya bantu. Ada ini yang sakit perlu bantu, saya bantu. Ada yang anniversary tapi kasihan dia gak bisa menikmati anniversary-nya karena kekurangan. Saya kasih voucher, sok datang ke restoran situ, rayain ya kalian berdua, sok nikmati. Aduh makasih pisan Kak. Saya gak pernah anniversary naon. Iya benar. Dan kasih gimana makanannya enak gak? Enak Pak, aduh makasih Pak. Itu sampai anak saya yang kecil, aduh. Itu Pak, kalau gak gitu susah Pak. Bagaimana mau nolak? Saya cuma baru segitu. Aduh masih jauh sama ini mah, malu Pak. Malu, bener. Tapi nanti kalau pas saya pulang ya, gak usah datang ke saya terus dibilang, Pak, saya teh di yang benih Pak, saya. Saya lagi butuh ini Pak sebenarnya Pak. Nggak usah. Ya. Bisa nanti pulang tuh dirembukan. Ada kalif teh. Pak saya itu tak. Kan udah disisihkan Pak. Siapa tahu saya Pak. Bapak murah hati Bapak teh. Nggak usah Pak, nggak usah. Karena begitu datang juga saya harus berdoa dulu Tuhan. Yang ini bukan. Nah, saya juga doa Pak. Ya. Walaupun tampangnya kasihan banget gitu. Tapi kalau Tuhan nggak gerakan gitu. Nggak, bukan yang ini. Bukan kamu juru selamatnya, bukan. Nah ya udah saya harus taat juga Pak. Pendeta teh komitmen. Lain komitmen. Ini bukan uang saya, uang Tuhan. Saya tanya Tuhan. Kadang-kala kalau enggak saya tolong. Ini juga konsep juga. Tidak memberi adalah bagian dari kasih. Kita nih kasihnya kebablasan. Kasih selalu memberi. Enggak juga. Coba siapa di sini yang punya anak masih usia 3 tahun? Ada 3 tahun, 5 tahun? Ada. Nah coba. Ci, siapa nama anaknya? Nathanael, coba anak umur 5 tahun bilang sama maminya. Ci, siapa Ci namanya Ci? Yanti, Mami pengen pisau. Nah coba dikasih gak? Kemarin saya khotbah di Kopo. Siapa nama? Ada, punya 5 tahun. Kira-kira dikasih gak pisau? Kasih pisau mainan Pak. Aduh cerdas, bagus. Pisau mainan, pisauan. Aduh, pisau beneran. Bagaimana? Anak pertama. Anak ketiga. Dikasih gak pisau? Enggak kan? Ayo kita main perang-perangan. Lucu. Cus. Darahan bagus. Gimana? Anak umur 3 tahun dikasih pisau? Enggak lah, gak akan dikasih. Saya jadi bapak juga gak mau diberek kurang mah. Papa jahat. Maing weh. Pokoknya Papa jahat, tidak ada di dunia ini Papa sekejam kamu. Baik maing weh. Udah justru gak ngasih, justru kayak saya teh sayang. Kamu teh masih ini belum ngerti apa-apa ini. Dulu anak saya sekolah di sebuah sekolah. Ya mau tur karya wisata. Study tour. Akhirnya study tour padahal liburan. Hati-hati guru-guru teh gitu. Study tour, study na lu lempangan ngalikeun, tolong dikasih uang jajan secukupnya. Itu ada ya anak orang kaya dikasih kartu kredit, anjay. Usia berapa SD diberi kartu kredit Pak Yanto, diberi kartu kredit. Dan nanti kamu kalau di sana lagi mau beli gampang gini aja nih dikasih umpina. Ya Allah luar biasa iya bapak itu kira-kira ya. Tidak memberi adalah bagian dari kasih. Itu anak-anak pulang. Pak, itu temen dikasih kartu kredit. Aku juga mau. Papa jahat. Main. Mual diberes Pak Aing. Kartu kredit karena mau leungit kemana? Dipakai ke batur. Orang lumayaran. Saya tenungan. Benar tak? Nggak sebanyak can waktu naik teh. Udah habis Pak. Ada di layar. Minus 10 teh gimana? Kelebihan 10 menit? Oh ya Allah tuh gak ada yang ngasih tahu. Aduh.
Ampun, tolong dikasih tahu. Aduh. Nanti saya mau dikasih gini aja. Ya, udah cukup. Itulah maksud saya. Masih kuat? Sedikit lagi masih kuat? Saya udah gak kuat saya. Gak kuat pandangan gitu, Pak, lila-lila ting. Nggak ngerti lah, nggak ngerti. Tah itu. Jadi ingat tuh, kita ini ya harus punya kemurahan hati untuk menolong orang. Tapi ingat baik-baik, kan ada orang tuh yang gak sembarangan. Ada orang yang memang gak perlu ditolong, ada. Hari ini terakhir dari saya, hari ini tuh banyak, modus Pak. Boleh bantu saya gak? Saya tuh gak bisa nyekolahin anak, ini uang sekolah udah nunggak 5 bulan. Butuh berapa? 2 juta, datang ke Pak Yanto. Ternyata itu bager, benar? Dibere 2 juta ku Pak Yanto. Saya pinjam Pak, nanti saya kembaliin. Pokoknya kalau mau nginjem mah manis mulut pokoknya mah. Wah, bunga-bunga anak malah masih gitu. Udah dapat loh dari Pak Yanto loh. Datang lagi ke Pak Herbert. Pak, saya teh dengan isu yang sama dikasih. Pak, saya mah nggak bisa 2 juta mah. Nggak ngomong, udah dapat dari Pak Yanto nggak ngomong. Dikasih sama Pak Herbert 500.000. Datang lagi Pak, Bapak siapa Pak? Pak Ginting, datang sama Pak Ginting. Pak, saya nggak bisa, saya gunting. Dibantu sama Pak Ginting. Dikasih bantu 1 juta. 2 juta, 1 juta, 500, 3 juta, 500, butuh 2 juta. Harusnya udah dibantu sama Pak Yanto, berhenti dong. Ini gak kira-kira, modus. Nggak pada tahu Pak. Pas lagi kumpul-kumpul pengerja, pada ngobrol. Pas ngobrol, tak karunya, jemaat itu kalau dibantu, cina bisa sekolah budakna. Enggak, saya dibantu. Pak Yanto, enggak, orang dibantu 2 juta. Hah, kok Bapak dibantu 2 juta? Orang gak kebantu, orang 1 juta, unimun 500.000. Wah, gila. Ditegur orang kabur. Nah, modus. Coba bilang kiri kanannya, jangan kayak gitu. Ini ada Pak, serius ada. Nah kita nolongnya, ini males ini. Enggak jujur lagi. Ini enggak layak ini terima bantuan kayak begini sih. Itu kira-kira. Makanya ini para pengerja harus saling kontak-kontak, bukan untuk mempermalukan orang. Saya nginjem kayaknya, bukan. Memastikan ini jangan sampai pada ditipuin ini. Modus loh ini. Ayo enggak sah, ayo. Cukup ya? Oke disambung lagi. Oke, cukup. Mari kita berdoa.